Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator Ribuan Tahun, Chapter 11. Fang Yu mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati ekspresi Tang Xiaoro, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia berbohong. Namun, dengan latar belakang Tang Xiaoro, bagaimana bisa Dekan mengajar menolak permintaannya? Jelas, seseorang membuat masalah. Tetapi hal-hal ini bukan untuk dipertimbangkan oleh Fang Yu. Biarkan aku mengatakan satu hal. Kakekmu perlu aku puntur seminggu sekali. Jika kamu tidak memenuhi janjimu, maka aku bisa melepaskannya kapan saja, kata Fang Yu. Aku tahu. Aku pasti akan menemukan cara untuk pindah secepat mungkin. Tang Xiaoro memerah karena marah. Setelah berbicara, dia bergumam lagi, sepertinya siapa yang ingin berada di meja yang sama denganmu. Selama kelas, Fang Yu ingin pergi ke toilet, jadi dia berjalan keluar dari pintu belakang kelas. Begitu dia berjalan keluar pintu, seorang anak lelaki yang tampan dan jangkung menghentikannya. Teman sekelas, aku ingin menemukan Tang Xiaoro, bisakah kamu membantuku mengajaknya kencan? Fang Yu melirik bocah itu, merasa sedikit aneh. Beberapa orang di depannya berjalan keluar dari pintu belakang. Bocah itu tidak meminta bantuan mereka, tetapi Fang Yu dihentikan olehnya segera setelah dia keluar. Bocah ini tampaknya datang kepadanya secara khusus. Namaku Yang Su, aku murid di kelas selanjutnya, aku teman sekelas Tang Xiaoro, haha. Bocah itu tersenyum cerah di wajahnya. Dengan senyum tampan dan cerah ini, kebanyakan orang pasti akan berpikir bahwa Yang Su adalah anak yang sangat ramah dan lembut. Sayangnya, berdiri di depan Yang Su adalah Fang Yu, yang telah hidup hampir 5.000 tahun. Meskipun bersembunyi dalam-dalam, Fang Yu masih melihat permusuhan dan jijik di mata Yang Su. Fang Yu tidak berbicara, berbalik dan berjalan kembali ke ruang kelas, menepuk pundak Tang Xiaoro, dan berkata, seseorang sedang mencarimu di pintu belakang. Tang Xiaoro tertegun sejenak, lalu berdiri, mengikuti Fang Yu dan berjalan keluar dari pintu belakang kelas. Setelah melihat Yang Su, wajah Tang Xiaoro segera menjadi sulit untuk dilihat. Fang Yu ingin pergi ke toilet, tetapi dihentikan oleh Yang Su lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan menatap Yang Su. Yang Su, apa yang kamu lakukan padaku? Tang Xiaoro bertanya dengan tidak sabar. Saya mendengar bahwa Anda berada di depan semua siswa di kelas, dan Anda ingin berada di meja yang sama dengan teman sekelas ini Fang Yu. Saya hanya ingin tahu dan ingin datang dan melihat tabel mata baru Anda. Yang Su masih terpesona. Senyum sekelompok gadis. Ada apa denganmu? Tang Xiaoro berkata dengan marah. Yang Su mengabaikan Tang Xiaoro, tetapi memandang Fang Yu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu terlalu biasa, ini terlalu biasa. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan keuntungan menarik di dalam dirinya, sungguh. Setelah berbicara, dia menoleh dan menatap Tang Xiaoro, menyipitkan matanya dan berkata, tentu saja, saya kira Anda tidak menyukainya, tapi saya tidak suka anak laki-laki lain berjalan terlalu dekat dengan Anda. Apakah Anda mengerti? Tang Xiaoro menjadi pucat karena marah, dan berkata, Yang Su, kamu pikir kamu siapa? Kamu peduli padaku. Tentu saja aku tidak bisa mengendalikanmu, tapi aku bisa mengendalikan orang lain, kata Yang Su sambil mencibir pada Fang Yu. Kelas akan segera dimulai, aku akan pergi. Yang Su tersenyum lagi dan berbalik untuk pergi. Setelah Yang Su pergi, Fang Yu memandang Tang Xiaoro tanpa ekspresi di wajahnya. Maaf, Yang Su adalah orang gila. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia telah mengejarku, tapi aku telah berkali-kali menolaknya. Tang Xiaoro sedikit tidak koheren di depan mata Fang Yu. Kamu, berikan aku pekerjaan yang lebih baik sesegera mungkin. Fang Yu berbalik dan berjalan ke toilet setelah berbicara. Tang Xiaoro membeku di tempat, lalu mengertakkan giginya dengan marah. Tang Mingde memintanya untuk berkomunikasi dengan Fang Yu lebih banyak, tetapi karakter pantat Fang Yu, dia tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Ketika Fang Yu kembali ke ruang kelas mulai berbicara lagi, dan para siswa di sekitarnya melemparkan pandangan aneh kepadanya dari waktu ke waktu. Fang Yu selesai kali ini. Senang mengatakan bahwa dia memprovokasi Hidonglin, tapi kali ini dia memprovokasi tuan muda keluarga Yang Su. Ya, itu tuan muda yang latar belakang keluarganya sebanding dengan Tang Xiaoro, dan pelamar terbesar Tang Xiaoro. Tapi sulit dikatakan. Tidak apa-apa jika Fang Yu menyakiti Hidonglin dengan sangat buruk, mungkin.
Mendengar kata-kata ini, Jiang Yu, yang duduk di barisan depan kelas, tertawa sinis, dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Fang Yu memiliki latar belakang? Saya katakan, alasan dia baik-baik saja tergantung pada Tang Xiaoro. Kali ini, Tang Xiaoro tidak bisa menjaga Yang Su dari latar belakang yang sama kuatnya. Saya mendengar Yang Su memiliki kakak perempuan yang sangat baik, dan sangat menyukai Yang Su. Su Xiaona di sebelahnya berkata. Jiang Yu melirik Fang Yu di sudut dan mencibir, kalau begitu lihat apakah kodok ini sadar diri. Jika dia mengambil inisiatif untuk pindah, tuan muda yang harus membiarkannya pergi. Jika tidak, mari kita tunggu pertunjukan yang bagus. Dengan pendengaran Fang Yu yang tajam, diskusi orang-orang ini secara alami terdengar jelas. Tetapi dia tidak ingin marah dengan anak-anak kecil ini. Hanya saja kemampuan Tang Xiaoro untuk menimbulkan masalah baginya memiliki pemahaman yang lebih baik. Hanya dalam 2 hari di meja yang sama, Tang Xiaoro secara tak terduga memprovokasi dua saingannya dalam cinta. Pada saat yang sama, banyak orang di kelas mengejeknya karena emosi negatif seperti iri, kecemburuan dan kebencian. Fang Yu tidak menonjolkan diri selama lebih dari 2 tahun, tetapi menjadi terkenal di kelas dalam waktu 2 hari. Jika tidak ada yang lain, dia akan segera menjadi terkenal di sekolah. Dan dampak ini berkelanjutan. Bahkan jika Tang Xiaoro bergeser sekarang, efek ini tidak akan hilang. Bahkan dapat diharapkan bahwa sinisme di kelas akan semakin berubah. Sifat manusia seperti ini, Fang Yu telah belajar sejak lama. Lupakan, biarkan saja. Karena Anda tidak dapat menyimpan profil rendah, jangan menyimpan profil rendah. Sepulang sekolah pada sore hari, ketika Fang Yu hendak bangun dan pergi, Tang Xiaoro buru-buru bertanya, Fang Yu, itu, resep yang Anda tulis kepada kakek saya pada hari itu mengandung 2 jenis bahan obat. Kami meminta banyak toko obat besar dan mereka mengatakan tidak. Itu urusanmu. Aku juga mengatakan bahwa beberapa bahan obat sangat langka, dan aku tidak dapat menemukannya, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu pergi. Tang Xiaoro cemberut, menundukkan kepalanya untuk mengemas buku-bukunya. Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Sebuah truk berukuran sedang berhenti di sisi jalan, dan Fang Yu berjalan di trotoar di samping truk. Di kursi pengemudi truk, ada seorang pria botak berotot dengan lengan bunga besar, adalah Da Biao yang ditendang oleh Fang Yu di kantor urusan akademik kemarin. Melihat Fang Yu, mata Da Biao menjadi tajam. Kemarin, Fang Yu menendangnya ke udara, yang tidak hanya melukai perutnya, tetapi juga kehilangan wajahnya. Dia harus membalas dendam sendiri. Karena itu, ia dengan paksa menahan rasa sakit di perutnya dan secara aktif meminta He Wencheng untuk memberinya tugas hari ini. Menatap punggung Fang Yu, Da Biao mengambil walkie-talkie dan berkata, kakak, anjing itu telah muncul. Ya, bertindaklah sesuai dengan rencana semula, aku ingin membiarkan mayat itu mati. He Wencheng berkata dengan kejam. Da Biao melemparkan walkie-talkie ke kursi kopilot, dan kemudian menatap langkah Fang Yu. Ada lampu lalu lintas di depan. Mengikuti rute pulang Fang Yu, dia harus melewati zebra cross di depannya nanti. Pada saat itu, Da Biao akan menginjak pedal gas dan mengarahkan truk ke masa lalu. Bagaimana jika kamu bisa bermain? Membaca www.ukanshu.com dapat membawa truk? Da Biao tersenyum kejam. Semenit kemudian, Fang Yu berjalan ke zebra cross, kebetulan lampu hijau, dan dia berjalan perlahan melintasi zebra cross. Da Biao menginjak pedal gas. Akibatnya, sebuah truk seberat 10 ton bergegas menuju Fang Yu dengan kecepatan penuh. Di belakang Fang Yu, ada seorang wanita cantik dalam seragam guru kulit hitam yang juga berpikir tentang zebra cross. Dia mendengar deru mesin, dan ketika dia memalingkan kepalanya, dia melihat sebuah truk besar berlari menuju zebra cross, bahkan jika itu adalah lampu merah, dia tidak bermaksud memperlambat. Keindahan itu begitu menakutkan sehingga Huarong pucat, dan ketika dia melihat Fang Yu yang telah mencapai tengah persimpangan zebra, dia berteriak, hati-hati. Cepat dan sembunyikan. Ledakan. Tabrakan logam keras menelan jeritan si cantik. Rambut si cantik berantakan oleh angin dan debu yang melewati truk. Dia melihat truk yang melaju 10 meter ke depan, meninggalkan ban hitam di tanah, wajahnya pucat. Seorang siswa dari sekolah menengah Jiang Hai ditabrak dan dibunuh oleh sebuah truk di depannya. Otak si cantik itu kosong dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, keempat roda belakang truk masih bergesekan dengan tanah,
membuat suara menusuk. Namun, meskipun roda belakang penuh dengan tenaga kuda, truk tidak dapat bergerak lebih jauh. Sebuah depresi muncul di bagian depan truk. Dabiao, yang duduk di kursi pengemudi, baru saja terkena tabrakan. Pada saat ini, dia menginjak pedal gas dengan panik dan memutar setir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rencana awal Dabiao adalah menabrak Fang Yu dan kemudian mempercepat pelariannya. Tapi ketika truk menabrak Fang Yu barusan, sepertinya tidak menabrak seseorang, menabrak plat besi. Dan sekarang, truknya dihentikan oleh plat besi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan mensubscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.